siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam kasih yang saya sayangi, yang saya banggakan, dan yang selalu saya rindukan prestasinya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bersama kembali ya, dalam rangka melanjutkan proses pembelajarannya. Oke, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, saya ingin tahu semangatnya. SMA Negeri 1 tahunan. Santun, tampil, aktif, religius, Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan materinya, yaitu tentang kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas kemarin. Ya, yaitu materi yang sudah kita bahas kemarin tentang apa? Nah, di sini nanti kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, secara garis besarnya kita bisa mengetahui yang membedakan di sini apa. Yang pertama adalah karena faktor kondisi alam, ya, kondisi geografi. Nah, sebelum kita masuk ke kelas, yuk kita terlebih dahulu, karena materi kita adalah materi tentang keanekaragaman hayati dan alam. Mari kita coba untuk melakukan action, ya, sedikit pada lingkungan yang ada di sekolah kita. Caranya bagaimana? Yuk kita cleaning service di daerah sekitar sini saja. Oke, bisa dipahami? Nanti setelah kita cleaning service, membersihkan, kemudian cuci tangan, baru masuk ke dalam kelas. Oke, untuk melaksanakan tugas, silakan jalankan untuk dengan semangat kita bersama-sama. Monggo, langsung. Ya, terutama yang sampah plastik ya. Oke, silakan. Tangan. Oke, yang sudah silakan bisa masuk ke dalam. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, silakan menempatkan diri di tempat duduknya masing-masing. Kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen dan mengetahui presensi kehadiran pada kesempatan siang hari ini. Ahmad Burhan Samsudin, Ahmad Sibjatul Bayhaqi, A. Ini sudah berapa hari nggak masuk? Kemarin masuk nggak? Ya, masuk. Ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Aisyah Salma, Asifa Eka, Bella Karisma, Diki Adi, Faiz Billy, Indah Stianendro, Kaisa, Muhammad Hamuzaki, Muhammad Raisagia, Nela Salsabila, Olivia Khairunisa, Serlina, Sofi Yuliati Ningsih, Rizky, Rahajeng, Vina, oke ya, are you ready? Ready. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan awal ya di pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang dan bagaimana kita melihat lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Tadi yang Anda bisa lihat apa di depan tadi? Ada sampah, ada rumput, ada tanaman, daun-daunan, bunga. Itu
untuk relevansi daripada materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Nah, oke. Nah, coba Anda simak tayangan yang ada di depan di ikuti ini ya. Oke. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nah, jadi kemarin kan sudah saya berikan informasi ya terkait dengan kegiatan kita pagi hari ini adalah kita akan mengadakan satu eksperimen atau pengolahan dari produk yang kita dapatkan di lingkungan sekitar, terutama di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, dari gambar ini ya coba ini kira-kira apa pengetahuan Anda? Ya, ini di pekarangan ya, di pekarangan rumah. Karena ini ada indikasinya ada tembok, ya kan? Ada tembok. Nah, kemudian di sini ada pohon besar. Kemudian di bawahnya ini di sebelah ini ada tanaman. Kelihatannya apa? Ada tanaman hias dan tanaman obat, ya bagus sekali ya. Jadi ini kelihatannya tanaman obat kayak apa? Pohon-pohon ya kalau orang Jawa. Pohon-pohon itu apa sih? Apotek hidup. Oke, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Kira-kira hal tersebut sudah Anda praktekkan belum di tempat tinggal masing-masing? Sudah. Tenang. Ya. Jadi manfaatkanlah pekarangan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, ya, untuk dapat menghasilkan sesuatu, terutama hal yang nanti memiliki nilai guna atau manfaat. Oke. Nah, di dalam kita nanti akan mendalami materi keanekaragaman hayati. Harapannya di sini adalah kita nanti dapat menganalisis tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem. Seperti di pertemuan kemarin kita sudah membahasnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di sini adalah menunjukkan contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengidentifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati, arahnya nanti pencapaiannya adalah membuat dan mempresentasikan hasil olahan. Karena keanekaragaman hayati salah satunya adalah bisa dihasilkan sebagai sumber pangan. Maka nanti kita akan buktikan bersama di sini. Oke. Nah, tujuannya ya, sini peserta didik pada semuanya nanti akan mampu berpartisipasi secara aktif dan kreatif. Jadi jadi geografi itu ilmu yang sifatnya sangat luas, bisa dihubungkan dengan apapun itu masuk. Ya, Pak, geografi kok masuk? Ini kan relevansinya kita apa? Mengolah dari apa yang sudah ada yang disediakan oleh alam, dihasilkan, kemudian digunakan untuk manusia. Nah, ini aktif dan kreatif. Kemudian di sini mencari informasi. Ya, Anda pasti browsing misalnya ini tanaman apa, daun kelor. Karena saya nggak tahu. Kemudian kita mencari tahu kan daun kelor ini bisa untuk apa saja? Bisa diolah menjadi apa? Apa? Mencari informasi. Nah, dari informasi. Kemudian menanya, kemudian mengeksplorasi di lingkungan kita tuh ada nggak sih? Artinya apa? Ya, kita dapat mengetahui, kemudian kita dapat memahami dan akhirnya kita nanti dapat mengerti. Nah, kemudian harapannya di mana untuk menunjang pembelajaran yang efektif di sini adalah karena geografi ini kebutuhan terhadap lingkungan itu sangat besar karena memang objek kita adalah menitik beratkan pada aspek lingkungan termasuk manusia juga di dalamnya. Nah, kemudian dengan adanya lingkungan ini maka siswa biasa dapat belajar dengan baik, ya,
dan bisa lebih baik lagi serta lebih kreatif. Jadi dari geografi nanti bisa dikembangkan melalui kegiatan kewirausahaan sebagai bekal terjun di lingkungan masyarakat. Nanti Anda bisa punya hard skill, ya, memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi. Wah, aku besok mau jadi pengusaha keripik usaha, ya kan? Atau keripik daun kelor. Kalau ini masih belum mendapatkan sentuhan, ya masih hanya seperti ini. Tapi kalau mendapatkan sentuhan keilmuan dan teknologi, maka nilainya akan memiliki nilai lebih. Makanya Anda sebagai calon generasi penerus bangsa, ya, never stop studying. Jangan pernah berhenti untuk tepuk tangan untuk Oke. Nah, selanjutnya di sini ini ada pelajar ya ini ya. Pelajar sedang ngapain ini? Meneliti apa? Ya, ini bisa meneliti, melihat, mendata, ya kan? Karena di dalam keanekaragaman hayati di sini harapannya kita nanti akan dapat melakukan pendataan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita nanti akan tahu bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Mulai dari aspek sandang, aspek papan, aspek pangan, aspek industri, aspek sarana prasarana, aspek pariwisata, aspek medis, aspek pendidikan. Ternyata sangat luas ya cakupannya. Walaupun bisa dikatakan itu hanya hal yang sifatnya sangat sempit menurut kita, tapi ternyata setelah dikaji, dihubungkan, direlevansikan akan menjadi sesuatu yang lebih luas lagi. Nah, setelah kita tahu bagaimana memanfaatkan, kita akan tahu bagaimana mengolahnya. Ya, bagaimana mengolahnya. Apalagi kita yang tinggal di wilayah pedesaan itu masih banyak sekali sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau potensinya. Contohnya itu. Kemudian yang keempat, setelah kita pahami tujuannya yaitu melestarikan, upaya pelestarian. Saya selalu menekankan, nah alam ini bukan warisan, karena alam ini adalah sebuah titipan. Karena kalau satu pohon ini sudah hilang spesiesnya, tidak akan tergantikan dengan tumbuhan. Karena boleh yang diwet kelor yang di boleh kan? Kalau sudah misalnya di bangun rumahnya, apalagi seiring dengan tingginya populasi penduduk atau manusia yang ada di permukaan bumi. Jadi upayanya di sini adalah konservasi, cintai lingkungan alam. Nah, kemudian ini secara umum pengertian daripada keanekaragaman hayati yang bisa kita ketahui di sini adalah, nah, ya, coba dibaca yang keras, Mas. Keanekaragaman hayati merupakan wilayah kehidupan yang beragam dari alam, meliputi sifat maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya keanekaragaman merupakan keadaan yang macam-macam. Suatu juga yang terjadi akibat adanya keadaan bentuk maupun jumlah. Bahkan kata itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman itu dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan mulai dari bentuk, ukuran, warna, bentuk, penampilan dan sifat. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Itu keanekaragaman hayat pengertiannya secara umum. Ya. Jadi keanekaragaman yaitu mengarah pada
adalah sumber daya alam. Ini kaitannya yang ada di alam ini. Ya. Jadi sumber daya alam, di mana caranya di sini nanti adalah meliputi jumlah atau frekuensi. Ya. Jumlah itu kan apa? Banyak atau sedikit, bisa berkurang nanti. Kemudian ekosistem atau lingkungan tertentu atau suatu tempat. Kadar ekosistem apa? Ekosistem sawah, ekosistem sungai, ekosistem rawa. Oke. Kemudian kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Ya. Biotik. Kalau abiotik itu yang tidak hidup. Abiotik itu tidak hidup dan biotik itu hidup. Nah, berarti kalau hidup otomatis bisa berkembang. Lawannya selain bisa berkembang juga nanti bisa berkurang. Kalau tidak ada upaya pelestariannya. Nah, perbedaannya di sini adalah mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu benda tersebut. Punya hal-hal yang mengatur pada dari jumlah. Manfaatnya, nah coba sekarang dari keanekaragaman hayati itu bisa menghasilkan manfaat. Yuk coba. Yang pertama di sini adalah peran keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Oke, monggo Mas. Sumber pangan bagi manusia selalu berasal dari hewan dan tumbuhan. Manusia juga tidak dapat mensintesis makanannya sendiri, maka dari itu manusia sangat bergantung pada keanekaragaman hayati. Di dunia terdapat ratusan jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dijadikan sumber pangan. Manusia juga dapat memakan beberapa jenis fungsi jamur. Bakteri juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan fermentasi pada bahan pangan. Namun tidak semua keanekaragaman hayati dapat dijadikan bahan pangan karena beberapa ada yang beracun dan mematikan bagi manusia. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi peran keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan ini adalah yang utama ya untuk penopang kehidupan ya manusia dan makhluk hidup yang lain. Makanya nanti setelah kita mengetahui, oh ternyata tanaman itu ada yang bisa dimanfaatkan untuk pangan, ada yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain, termasuk bahan makanan itu ada yang beracun atau yang tidak, ya bisa dimanfaatkan atau tidak khususnya untuk pangan. Kemudian yang kedua, peran keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Ini maksudnya bagaimana? Yang bisa membantu? Oh ya, Mbak, monggo. Bisa. Terbuat dari kain. Saya terdiri dari benang dan benang sebagian besar berasal dari lipas. Bahwa lipas adalah bahan utama untuk membuat pakaian. Pakaian tradisional dan aksesorisnya juga berasal dari keanekaragaman hayati seperti bulu merak, ruang, bulu dan kulit kayu. Dedaunan juga digunakan sebagai pakaian pada ruang sederhana. Saat ini polistiren sering dijadikan bahan pembuatan tas, dompet, dan ikat. Bahkan bulu dapat dijadikan bahan pembuatan kain. Oke, tahan dulu. Nah, jadi keanekaragaman hayati yang kedua ini sebagai sumber sandang bisa digunakan untuk ya yang kalian pakai ini berasal dari apa? Awalnya dari benang apa kapas dulu? Kapas itu dihasilkan dari pohon. Ya, pohon kapas itu kemudian diambil, dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Kain kemudian dipola dengan bentuk tertentu kemudian menjadi pakaian. Kemudian yang ketiga sebagai sumber papan. Baik, monggo Mas. Atau makanan tradisional sebagian besar berbaku dari keanekaragaman hayati seperti kayu jati, mahoni dan bambu. Bahkan atapnya ada yang masih menggunakan alang-alang. Kayu jati juga
juga memiliki bahan baku pembuatan furnitur. Karajutan rotan juga dapat digunakan sebagai dinding rumah tradisional. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi yang ketiga ya, sumber aman atau sumber kayu, khususnya Indonesia ini kan negara the tropical rainforest, hutan hujan tropis dengan banyaknya pohon-pohonan yang luar biasa. Rumah asli rumah Indonesia itu adalah terbuat dari kayu. Jadi orang-orang leluhur kita itu sebenarnya dulu itu sudah hidupnya itu selaras dengan alam. Buktinya apa? Rumah-rumah adat di Indonesia itu tidak ada yang menggunakan sistem fondasi. Karena mereka sadar tinggal di Indonesia ini adalah tinggal di zona yang berbahaya. Ring of fire. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus. Kalau rumah jomblo itu kan di atas tanah, kalau terjadi gempa, paling yang goyang cuma atasnya doang. Dia kan? Karena dia tidak ikut fondasi. Rusak, benahi lagi karena sistem rumahnya pakai pasa, dan itu rumah bisa diwariskan. Nah, kalau rumah sekarang apa dididik botone nyenang gawane pindah juga, tapi rumah dulu kan ya kan bisa diboyong, misalnya tinggalnya di sini bisa dibawa ke Jakarta. Makanya sekarang rumah kayu harganya nilai ekonomisnya sangat tinggi. Oke, kemudian selanjutnya sebagai bahan obat-obatan, maksudnya oh iya, Rangkaian cara penggunaan dari sebagai bahan obat-obatan. Jamu adalah obat tradisional asal Indonesia yang menggunakan kekayaan hayati tumbuhan sebagai bahan bakunya. Jamu alami memiliki banyak khasiat dan memiliki efek samping yang sedikit. Indonesia memiliki hampir 1000 spesies tanaman obat. Oke, tepuk tangan semuanya. Kemudian kosmetik. Untuk kosmetik bagaimana sih? Ya. Peran keanekaragaman hayati sebagai bahan kosmetik. Luhur adalah kosmetik alami yang berasal dari Indonesia. Indonesia juga memiliki beragam ramuan pewangi, kosmetik dan sabun yang terbuat dari bahan alami. Oke, luar biasa. Jadi sumber kosmetik itu dari alam Indonesia itu banyak sekali bisa dihasilkan. Kemudian sumber pendapatan. Ya. Peran keanekaragaman hayati sebagai sumber pendapatan. Jika dikelola dengan baik, keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang seharusnya membawa kemajuan jika dikelola dengan baik. Oke, tepuk tangan. Ya. Luar biasa. Bisa hasilkan nilai perekonomian. Kemudian sebagai penyeimbang lingkungan. Ya, bagaimana? Karena setiap spesies yang hidup pasti berperan dalam ekosistem. Oke, tepuk tangan ya. Oke, jadi untuk penyeimbang balancing. Oke. Kemudian yang kedelapan. Oh ya, silakan. Oke ya, saudara. Jadi sampai saat ini pun ini masih diteliti terus. Bahkan saya pernah ketemu dengan salah satu teman dokter dari medis. Itu mengatakan hanya masih 25% bidang medis itu yang memetakan atau meneliti bahwasanya kandungan keanekaragaman hayati khususnya tanaman itu yang bisa digunakan sebagai obat. Makanya dokter dengan herbalis itu beda. Ya. Jadi saya pernah diskusikan itu. Contohnya sama dok, saya pernah tahu katanya tuh tanaman ini tuh mengandung ini. Iya, itu yang mengatakan herbalis. Tapi kalau dari medis kita belum bisa menyampaikan itu karena kita belum pernah meneliti tanaman tersebut.
ternyata berapa jumlah jutaan jenis yang ada di Indonesia itu masih belum diidentifikasi. Ini tugas-tugas kalian generasi masa depan ya, untuk melestarikan dan mendokumentasikan tentang keanekaragaman hayati sehingga nilai fungsinya nanti akan dapat diketahui. Nah, kita bisa lihat tayangannya. Ini ada tayangan. Oke. Nah, dari tayangan tadi, apa yang bisa kalian deskripsikan? Ya. Menjadi misteri sehingga harus dilakukan banyak sekali penelitian lebih lanjut. Pada akhirnya ilmu pengetahuan berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke ya, luar biasa. Ya, kita memiliki Great Tropical Forest hutan tropis yang masih tersisa di belahan dunia. Sehingga ini harus dikembangkan, harus dijaga, harus dirawat. Kemudian yang kedua, ya, Bung. Oke, tepuk tangan. Ya. Besar sekali ya, jumlahnya, dan itu masih terus untuk diteliti dan dikembangkan lagi. Kemudian, oke. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Indonesia terletak di daerah tropis, ini menyebabkan memiliki intensitas hujan yang tinggi, sehingga memiliki Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi, sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies dasar teknik yang telah diketahui potensi kehidupan. Oke, tepuk tangan. Ya.
luar biasa. Anda sudah melihat tayangan, kemudian memberikan pernyataan-pernyataan. Nah, sekarang seperti yang sudah kita tunggu saatnya, ya kita akan mengadakan praktikum tentang pengolahan keanekaragaman hayati. Jadi nanti kita akan tampilkan 2 praktikan ya. Nanti silakan dipraktekkan apa yang sudah kalian dapatkan dari lingkungan sekitar Anda, kemudian nanti bisa dicoba diolah di sini. Oke, monggo langsung saja. Waktu dan tempat saya persilakan. Langsung, silakan. Silakan. Monggo silakan. Wah, ini luar biasa ini ya. Siang-siang materi geografi ya, sambil masak-masak. Oke, silakan kelompok. Saya Sofi Indonesia. Ya. Kemudian Gigi Agus Putra. Ya. Saya bukan tetap memanfaatkan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tujuannya membuat pengolahan pembuktian bermanfaat makanan. Ya. Di sini ada alat berbahan, ada koper, seperti ada sendok, ada gelas, ada bahan-bahannya, ada daun buaya, dan sudah Wah, ngolah lidah buaya ya ini nanti ya. lalu ada garam, ada gula pasir, dan jeruk lemon. Ini ada es batu. Wah, seger ya. Minumannya ada susu juga ini. Wah, biar tambah seger dulu Pak. Ini ada buah-buah tambahan ya. Ya. Oke, coba langsung saja di ini. Caranya bagaimana? Saya ingin tahu dulu saja coba. Ya, biar bisa melihat ini. Ada yang Ya. pertama adalah mengupas kulit lidah buaya. Ini. Lalu potong lidah buaya menjadi bentuk sesuai selera. Ini kompornya dinyalakan dulu ya. Kompornya dinyalakan dulu. Ya. Lalu mendidihkan air. Oh, ini ya. Ini ya, itu pakai itu airnya. Lalu Lalu masukkan lidah buaya yang telah dipotong-potong. Menunggu sampai bersih. Kemudian setelah mendidih, membuat larutan asam dengan campuran 1 liter air dan 1 sendok makan perasan jeruk lemon. itu buat untuk mengurangi asamnya ya, jadi pakainya jeruk lemon itu ya, jadi supaya rasanya enggak tar gitu. Karena jeruk itu memang memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Lemon itu. Oh, udah begini. Lalu rendam daging lidah buaya dalam larutan asam, kemudian bilas dengan air matang.
Ya, di apa itu? Dibilas dulu menghilangkan ini. Ya. Terus. Setelah itu tuang es batu ke dalam Waduh, gas, ini ya. kemudian beri potongan dari minyak soya. Ya. Wah, kasih es batu seger sekali ya. Jadinya ini. Terus apa lagi itu ada minyak juga. Iya, juga. Dan kasih itu. Sirupnya wah. Seger enggak? Seger. Mau. Ini calon-calon chef masa depan. Tangan ya. Kayak geografi itu menyenangkan ya. Jadi bisa dihubungkan dengan materi kewirausahaan. Ini. Ini kalau dijual harganya berapa? Penjelasan. 1.000. Kira-kira dari estimasi modalnya masuk? Ya, dapat. Ya. Dikembangkan ya. Tuh, jadi biar kalian punya jiwa kewirausahaan, membantu orang tua, nggak hanya minta uang sama orang tua saja. Ini juga. Bakaran. Nah. Ini nanti saya boleh ngisi enggak ini? Boleh. Ini sudah dikasih ini. Waduh. Wah. Terus. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah jadi, coba dijelasin kalau sudah jadi seperti ini bagaimana kandungan-kandungan atau apa sebenarnya yang ada di LKPD kemarin itu. Kandungan-kandungan yang terdapat pada minuman ini adalah daun tebu yang mengandung vitamin C, vitamin E, dan vitamin A, selenium, kalsium, magnesium, kalium, natrium. Manfaatnya ialah digunakan untuk antimikroba, bermanfaat untuk meredakan permasalahan seperti kulit, seperti jerawat, eksim, iritasi, karena sinar matahari, dan sebagainya. Lalu garam, yodium, fosfor, kalium berperan untuk membentuk lapisan enam gigi dan tulang. Lalu ada jeruk lemon yang mengandung vitamin A, vitamin C, dan sebagainya, berguna untuk kekuatan otot, jantung, menjaga kulit, dan pencernaan. Lalu pemanfaatannya, pemanfaatan adalah genetik pemanfaatan dalam bidang pangan, bidang buaya, jeruk lemon, garam. Lalu pemanfaatan bidang industri, jeruk lemon, lidah buaya, garam. Dari pemanfaatan bidang pariwisata, daun kelor, kelapa. Yang kedua, upaya konservasi untuk menjaga kelestarian. Cara menjaga tumbuhan dengan melakukan penghijauan atau reforestasi, mencegah kebakaran hutan. Sekian dari kelompok kami. Oke, kasih aplaus dulu. Ya. Cicipi ya.
Udah buaya kayak apa ya? Ada susunya lagi. Pengen. Nanti ya, nanti setelah ini di ini. Sambil duduk kalau minum itu ya. Amazing. Ya. Wah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Next, selanjutnya kelompok dua. Ini mau menampilkan apa ini? Suaranya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengolahan puding yang berasal dari Jawa Timur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Sasana. Kenalkan nama saya Rizka Ayu. Di sini kita akan mengolah puding yang berasal dari Jawa. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama, ini adalah kelor yang sudah diblender beserta dengan gula. Yang kedua, ini adalah kelor yang masih diblender. Dan yang ketiga adalah agar-agar putih dan yang keempat santan. Dan untuk alat-alat sendiri yaitu beberapa kompor, tisu, piring untuk menaruh puding, dan juga beberapa pisau dan masuk. Cara pembuatannya yang pertama adalah masukkan sari-sari kelor yang sudah diblender dengan gula. Kita akan menunggu terlebih dahulu sekitar 2 atau 3 menit. Dan setelahnya kita harus mencampur dengan santan terlebih dahulu. Coba ya, ada santannya juga ini. Santannya dari baunya gimana? Bau nggak? Cukup ya? Cukup. Di belakang aja udah. Baunya harum ya. Gimana gitu? Chemistry-nya ini. Ini sampai mendidih ini nanti agak mendidih. Mendidih ya. Nanti yang masih panas kita biarkan selama beberapa jam untuk bisa mendidih. Dan ini adalah hasil yang sudah jadi. Wah, ini ya langsung dingin ini ya, dicipin. Gula ya? Gula sini ya. Dicipin. Bisa tukeran ini sama yang ini. Oh, iya. Mana rasanya? Enak? Wah.
Wah. Ya, mau mencoba. Makanya birager minumnya lidah buaya. Copot-copotan dia. Buayanya nama. Oke. Tepuk tangan. Tangan. Oke, luar biasa ya. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi yang lain yang bisa kembali ke tempat. Silakan monggo. Luar biasa. Ya, namun semuanya Anda tadi sudah melaksanakan ya, praktikum pengolahan keanekaragaman hayati. Ya, hasilnya luar biasa. Walaupun itu sebenarnya juga masih dikembangkan untuk dapat dihasilkan produk yang lain ya selain itu ya. Misalnya kalau dalam film selain dibuat ada bisa apa lagi? Sayuran, ya obat, ya obat-obatan, ya. Termasuk lidah buaya juga, ya kan? Tadi selain untuk dihasilkan minuman juga bisa buat apa lagi? Kosmetik, sampo, ya. Nah, oke. Dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi itu, Pak. Di sini ada Mbak Tama ini melakukan kegiatan menyirami tanaman ya. Di sini ada pertanyaan, untuk menjaga keanekaragaman hayati supaya tetap terpelihara dan memiliki kualitas yang baik, maka kita dapat melakukan upaya. Yang pertama di sini adalah cara melestarikan keanekaragaman hayati. Bagaimana sih caranya? Oke. Pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Oke, tepuk tangan semuanya. Kedua, maksud dari reboisasi ini maksudnya apa? Penanaman kembali. Ya, maksud dari reboisasi ini. Coba. Maksud dari reboisasi. Oh ya, enggak. Oke, penghijauan atau peremajaan ya, bagus sekali tepuk tangan. Kemudian tebang pilih. Pengertiannya coba bagaimana? Oke, tepuk tangan ya. Jadi harus disesuaikan dipilih, khususnya besar kecilnya pohon yang mau digunakan. Jangan asal main tebang semuanya.
Kemudian pengendalian hama. Pengendalian hama. Pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi menggunakan predator alami. Contohnya ular. Kemudian apa? Burung elang, burung hantu untuk memangsa hama tikus. Supaya siklus rantai makanan di dalam sebuah lingkungan itu tetap terjaga secara alami. Nah, kemudian upaya pelestariannya di sini adalah supaya lingkungan alam itu untuk dapat apa? Ya, lestari. Nah, sebelum kita akhiri coba dari hasil pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya apa kira-kira dari hasil yang sudah kita bahas? Iya, monggo. Kesimpulannya 1, perlindungan merupakan suatu usaha untuk menjaga kelestarian tumbuh dan hewan, termasuk air dan tanah. Yang kedua, menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, menyediakan sumber plasma alfa untuk mendukung budidaya tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Oke, luar biasa. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, sungguh luar biasa pertemuan siang hari ini. Kita sudah mengupas, membahas, sekaligus kita juga sudah melaksanakan kegiatan ya secara langsung ya, mengolah apa yang ada di sekitar lingkungan kita, ditambah dengan apa unsur-unsur yang dari luar, sehingga apa yang dihasilkan tadi itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Nah, jadi karena berhubung kita dibatasi waktu dan masih ada 2 kelompok yang masih belum menyelesaikan, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti bisa dilanjutkan. Nah, silakan dari apa yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, tuangkan di dalam LKPD. Jadi ada tugas di LKPD tadi itu kalian apa? Isi, kalian susun, kemudian nanti dikumpulkan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sebelum kita tutup, yuk kita berdiri semuanya sejenak supaya kita semakin tambah rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita terhadap tanah air Indonesia. Kita menyanyi Indonesia tanah air. Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Indonesia tanah air bebas, pusaka dengan jaya. Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa, bisanya tempat lahir kita, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, kita tetap dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah buat kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa, silakan.
tetap semangat semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.